Hai kerabat Phoenix, berjumpa lagi dengan aku, Ai Phoenix. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kabar kerabat Phoenix di weekend kali ini baik dan menyenangkan ya. Nah, kali ini keluarga F29 Family akan mempersembahkan sebuah dramatisasi dongeng. Dramatisasi dongeng kali ini berbeda loh dari dramatisasi dongeng sebelumnya. Untuk mengetahui lengkapnya, simak video berikut ini ya. Ular Naga Emas. Alkisah, hiduplah seorang janda bersama 3 anak gadisnya. Mereka tinggal di sebuah desa yang jauh dari kota. Suatu hari, janda tersebut jatuh sakit. Tentu saja ketiga anaknya pun menjadi sangat sedih. Pada hari ketiga, ia pun memanggil anak-anaknya. Nah, kemarilah. Ada yang ingin ibu bicarakan. Panggil juga adik-adikmu. Iya, Bu. Tunggu sebentar. Fatimah, Alfrita, yuk kita mau nemuin ibu. Iya, Kak. Ibu memanggil kami. Ada apa, Bu? Semalam, ibu bermimpi bertemu ayah kalian. Katanya, ibu akan sembuh jika meminum rebusan air batu mustika. Wah, di mana kita bisa mendapatkan mustika itu, Bu? Di kediaman ular naga emas di puncak gunung. Minah tidak akan berani ke sana, Bu. Tima juga, Bu. Tima nggak berani. Ibu juga tidak mau kalian menempuh bahaya. Mudah-mudahan ibu bisa bertahan lama. Jangan khawatir, Bu. Al yang akan ke sana. Tapi itu berbahaya, Alfrita. Apapun resikonya, Al tidak peduli. Al hanya ingin ibu sembuh. Jangan, Nak. Jangan pergi. Percuma saja mereka melarang, karena tekadnya sudah bulat. Aku tidak boleh mundur demi kesembuhan ibu. Matahari sudah hampir tenggelam ketika ia tiba di kaki gunung. Kakinya terasa sangat lelah, tetapi ia harus kuat. Mengingat wajah pucat dan tubuh kurus ibunya, membuat tenaganya pulih sebagian. Ia pun melanjutkan perjalanan di bawah kerlip bintang-bintang. Setengah jam kemudian, puncak gunung yang menjadi kediaman ular naga emas pun kelihatan. Bersamaan itu, semakin tebal juga rasa takut di hatinya. Tidak, sudah terlambat untuk mundur. Aku sudah berjalan sejauh ini. Sekarang ia sudah berdiri di depan gua. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh menggetarkan gunung dan sekitarnya. Bunyinya begitu memekakan, membuatnya tak tahan lagi berdiri dan akhirnya jatuh terduduk. Kedua tangannya disumbatkan ke lubang telinga, sedangkan tubuhnya doyong ke kiri dan ke kanan. Sesaat, ia berpikir gunung itu akan meletus dan ajalnya segera tiba. Akan tetapi, keadaan menyiksa itu segera berakhir. Sebagai gantinya, terdengar suara serak menyakitkan melontarkan pertanyaan. Ya, dialah si naga emas. Hai anak manusia, apa gerangan yang mendorongmu datang kemari? Ampun Tuan, saya ingin mencari mustika batu merah. Ibu saya sedang sakit.
sakit. Mustika batu merah. Baiklah, akan kuberikan. Tapi kau harus mengganti dengan kepalamu. Ambillah. Besok kau harus kembali kemari. Baik Tuan, saya bersedia. Ular naga emas pun segera menyerahkan batu mustika merah dan si bungsu pun segera pulang. Begitu sampai di rumah, ia langsung merebus batu mustika merah itu, kemudian menyerahkan kepada ibunya untuk diminum. Ia tidak bercerita kepada siapapun tentang janji pertukaran yang telah dilakukannya. Ia hanya meminta maaf kepada ibu dan saudaranya. Kenapa minta maaf, Nak? Tetapi ia tidak memberikan penjelasan. Saat fajar menyingsing, ia pun meninggalkan rumah secara diam-diam. Kali ini, entah mengapa rasa takutnya tidak ada lagi. Ia sudah siap menerima segala konsekuensi atas perjanjiannya dengan ular naga emas. Apalagi, ia sudah melihat sendiri kesehatan ibunya yang meningkat drastis. Kini, ia siap menebus kesembuhan ibunya dengan nyawanya sendiri. Ketika kembali di gua tempat tinggal ular naga emas, ia mendapati seorang pemuda tampan sedang berdiri, seolah tengah menunggu kedatangan seseorang. Akan tetapi, ia tidak mau ambil pusing. Dia hanya ingin segera bertemu penolong ibunya dan menunaikan janjinya. Yang mulia naga emas, yang mulia naga emas, yang mulia naga emas, saya telah kembali. Kemana dia? Jangan-jangan. Tanpa berpikir panjang, ia pun melabrak pemuda tersebut. Kau apakan ular naga emas? Apa yang kau lakukan pada penolongku itu? Tenanglah, Alfrita. Jangan memintaku tenang. Dan siapa yang memberitahukan namaku? Aku pemilik cermin ajaib ini. Aku adalah pangeran kerajaan naga emas. Dari cermin inilah aku mengetahui segala tentangmu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu kemana perginya ular naga emas. Untuk apa mencari makhluk kejam itu? Dia adalah penolong ibuku. Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Katakan saja, di mana ular naga emas? Sudah tidak ada lagi ular naga emas ataupun ular naga panjang. Apa? Jadi kau membunuhnya? Dasar kejam, rasakan. Tenanglah. Dengan terpaksa, ia pun memberikan kesempatan kepada pemuda itu untuk memberi penjelasan. Sebenarnya, akulah ular itu. Dahulu, aku anak yang sangat keras kepala, selalu membantah orang tua. Suatu hari, aku membuat ibu sangat marah tanpa sadar. Beliau menyumpahiku. Jadilah aku ular naga yang menyeramkan. Kutukan itu akan berakhir kalau ada seorang anak yang ingin berkorban demi ibunya datang kepadaku. Ternyata orang itu kamu. Terima kasih Alfrita. Maaf, sudah membuatmu takut. Syarat menukar kepalamu dengan mustika itu hanya ujian. Sebagai permohonan maafku, kalian sekeluarga akan tinggal di istana dan menjadi bagian dari keluarga kami. Akhirnya, mereka semua hidup berbahagia. Ketulusan akan menghasilkan buah yang manis. Untuk itu, jadilah orang yang tulus. Sekian, semoga bermanfaat. Salam dari kami para Phoenix untuk kerabat Phoenix dimanapun berada. Sampai jumpa dalam karya kami selanjutnya.